Iya ko, minasan, welcome back again with Mr. K di sini. One Piece chapter 1077 akhirnya udah rilis kemarin malam di Manga Plus. Well, karena manganya udah rilis, monggo we are gonna lang again. It's time to react new chapter, okay? Let's go. Judul chapter 1077 ya, versi resmi atau versi Manga Plusnya. Seharusnya aku lebih cepat menyadarinya. Ya, judul kali ini guys, berhubungan dengan apa yang harusnya disadari oleh Zoro ketika dia melihat kemiripan antara para Seraphim dengan King. Next, di chapter kali ini kita dikasih kembali cover story Gear Model 6 Perjalanan Tanpa Emosi yang udah memasuki volume 32 yang memiliki judul kalau dipikir pengganggu terbesarnya justru Vega Panggang. Ya, pada cover story kali ini guys, kita udah kembali ke timeline saat ini, dimana terakhir kita tahu selepas Caesar Clown memutuskan untuk ikut dengan anak-anak dari Judge. Sesampainya dia ya di kerajaan Gear Model 6, Caesar langsung terlibat perkelahian dengan Vince Monk Judge secara langsung. Namun akhirnya setelah rentetan flashback yang menceritakan bagaimana match di masa lalu, ya kita dikasih lanjutan kisah dari Caesar dengan Judge, di mana kedua yang sekarang posisinya udah berhenti bertarung. Mereka sadar kalau pertarungan itu gak perlu dilanjutkan lagi. Soalnya penghalang sesungguhnya dari impian keduanya bukanlah satu sama lain, melainkan Dr. Vegapunk yang bisa dianggap punya satu level di atas ilmuwan lainnya. Semoga mereka bisa akur lagi sih. And now masuk ke menu utamanya yang langsung dibuka dengan sesuatu hal yang sangat menarik, yaitu Sentomaru terlihat menyuruh seluruh orang yang ada di Pulau Egghead untuk melarikan diri sesegera mungkin. Karena dia menceritakan apa yang pernah terjadi ke Pulau Ohara dulu dan melihat bagaimana pemerintah dunia berniat menghapuskan keberadaan dari Dr. Vegapunk. Maka sangat mungkin kalau Pulau Egghead akan memiliki nasib seperti Pulau Ohara yang tiba-tiba aja menghilang keberadaannya dari atas peta. Ya, satu hal yang mungkin agak berbeda kondisinya mungkin hanya terlihat dari jumlah armada yang dikerahkan doang. Karena kalau sebelum-sebelumnya mungkin Buster Call cukup hanya menggunakan sekitar 10 armada dan ditemani beberapa Vice Admiral saja. Sekarang untuk Pulau Egghead sendiri setidaknya udah 100 armada dikerahkan di sana. Bahkan satu Admiral dan satu Tetua Gorosei sampai ikut terlibat juga dalam insiden sekarang. Makanya ngelihat kekhawatiran Sentomaru terhadap Pulau Egghead, bisa dibilang kekhawatiran itu sangat berdasar. Ya karena emang segitu berbahayanya kalau ada seorang memutuskan untuk berdiam diri di pulau. Soalnya pasukan angkatan laut dalam jumlah yang sangat besar udah dikerahkan di sana. Nah, satu hal terakhir yang juga dikhawatirkan oleh Sentomaru tentunya berhubungan dengan mengapa Dr. Vegapunk belum terlihat meninggalkan Pulau Egghead. Ya, di sini ya, kondisinya mungkin Sentomaru gak tahu apa yang sedang terjadi pada nasib orang-orang yang ada di atas. Kayak misalnya aja, sekarang kru topi jerami bersama dua agen CP0 ditambah cloningan dari Dr. Vegapunk. Mereka semua sedang dibuat kesulitan karena bertarung melawan Seraphim yang tiba-tiba aja datang menyerang. Dan lebih parahnya lagi, selain Zoro memiliki informasi tentang bagaimana kekuatan Seraphim bekerja, karena Zoro lah yang pernah bertarung dengan King dan bisa melukainya, mengetahui bagaimana cara untuk melawan orang-orang dengan darah Lunarian di tubuhnya. Pasalnya kalau gak tahu cara untuk melukai mereka, mau sebesar apapun serangan dilakukan oleh seseorang, hal itu gak akan berdampak sama sekali ke mereka guys. Maka dari itu, Zoro aja sampai bilang kalau api di punggung mereka masih menyala. Kayaknya makhluk dengan kekuatan ras Lunarian bisa dibilang menjadi ras yang sangat amat gak terkalahkan. Bahkan Luffy di kekuatannya sekarang aja sampai menyandingkan Seraphim dengan Kaido berkat kemampuan mereka yang bisa bertahan dan terus bangkit meski udah diajar berapa kali pun. Nah, sekarang bayangin aja ya, kalau Luffy yang udah ditemani Zoro, Lucy, dan Kaku aja udah kesulitan untuk melawan Seraphim, berarti kru lainnya akan lebih kesulitan lagi berkat kurangnya informasi ditambah wujud Seraphim yang masih anak-anak, sehingga membuat beberapa kru dari topi jerami gak bisa mengeluarkan kekuatan penuh mereka. Kayak misalnya aja Nami yang sampai harus menutup mata saat ingin menyerang Exarch, atau ada juga Frank yang melepaskan gelembung yang sangat efektif untuk menangkap para Seraphim. Terus hanya karena Snack mengerang kesakitan. Alhasil karena beberapa faktor itulah, makanya beberapa kru topi jerami kasarnya bisa dilumpuhkan. Sampai kondisinya sekarang aja ya, Franky dan Usopp menjadi batu. Lalu Sanji harus ikut membantu melawan Exarch karena Brook dan Nami udah dibuat kewalahan. Well, satu detail menarik juga ada pada perubahan alis Sanji yang udah kayak mode Sanji jahat aja. Ya, karena berkat melihat Nami hampir berada dalam bahaya gara-gara serangan yang akan dilancarkan oleh Exarch, sekarang Sanji akan menggunakan mode yang tanpa belas kasihan. Itu semua karena kita tahu kan, sekarang Sanji kayak udah jadi versi paling sempurna dibanding saudara-saudarinya.
Yang mana itu berarti kekuatan yang sama seperti saudaranya, entah itu tahan api dan kekuatan manusia super sama-sama dimiliki oleh Sanji yang sekarang ini guys. Lalu satu hal yang masih membingungkan sampai sekarang ya, dan ikut dibahas pada chapter kali ini juga ya, ialah sebenarnya pengkhianat yang ada di Pulau Egghead itu siapa? Karena kalau sebelumnya Dr. Vegapunk menjadi salah satu kandidat yang kita anggap sebagai orang di balik semua kejadian aneh ini, nyatanya sekarang kita dikasih lihat bagaimana Dr. Vegapunk sendiri aja kaget ketika dia melihat Saka yang akhirnya bisa menemukan dirinya tiba-tiba aja ditembak oleh sesosok orang misterius. Ya, entah siapa sebenarnya orang di balik semua teka-teki ini, karena dulunya ya kita menghubungkan semua hal ini menggunakan salah satu clue otoritas perintah dari Seraphim. Ya, karena komando terakhir yang kita ketahui diberikan oleh Edison dan perintahnya harusnya membuat para Seraphim berhenti bertaruh. Lalu kita tahu kan kalau cloningan Dr. Vegapunk lainnya gak bisa ngasih perintah, ditambah orang-orang di otoritas yang sama juga gak bisa memberikan perintah lainnya. Kayak contoh waktu Stacy gak bisa mengambil perintah dari tangan Lucy karena Lucy udah terlebih dahulu memberikan perintah ke beberapa Seraphim. So, kemungkinan yang dulu kita pikirkan mungkin hanya Dr. Vegapunk yang asli dan tetua Gorosei yang memiliki kemungkinan untuk menjadi sang dalang di balik teka-teki ini. But setelah melihat kemunculan dari Dr. Vegapunk dan dia malah menjadi saksi tertembaknya Shaka, lalu kita tambah dengan kondisi di mana kemungkinan tetua Gorosei Saturn belum tiba di Pulau Egghead, maka mungkinkah kalau kita asumsikan otoritas perintah dari Seraphim ternyata udah gak berfungsi lagi alias rusak dengan alasan yang masih belum kita ketahui. Ya, buat yang masih bingung, simpelnya gak ada orang yang punya otoritas lebih tinggi dari Dr. Vegapunk dan tetua Gorosei. Lalu kalau keduanya bukanlah orang yang memberikan perintah, dan perintah terakhir ada pada Edison yang berarti cloningan Dr. Vegapunk juga gak bisa memberikan perintah lainnya. Terus saat ini ya, kondisinya Seraphim melakukan serangan yang berarti ya mereka udah gak di bawah kendali perintah Edison. Kita lihat aja lah, Edison aja sampai terkapar kan. Padahal udah gak ada lagi orang yang punya otoritas perintah lebih tinggi dari dirinya. Maka bisa asumsikan ya kalau otoritas perintah udah rusak. Karena mungkin Seraphim sekarang diperintah oleh orang dengan otoritas di bawah Edison atau setara dengan Edison. Atau mungkin juga saat ini kondisinya Seraphim udah bergerak berdasarkan keinginan mereka sendiri. Pasalnya, salah satu perbedaan antara Seraphim dan Pacifista juga terletak di sana, di mana Seraphim bisa memutuskan apa yang ingin mereka lakukan walau pembatasnya ada pada otoritas perintah. So, kira-kira siapakah orang yang menjadi dalang di balik penembakan Saka ini guys? Mungkinkah Bonnie yang ada di sana? Atau bahkan Saturn? Atau Bersalinolah pelakunya? Atau malah semua yang udah kita pikirkan tadi salah? Dan tiba-tiba aja Stacy yang dimunculkan oleh Udachi. Well, masih membingungkan memang siapa sebenarnya orang di balik teka-teki ini guys, dan informasi mana sebenarnya yang harus kita jadikan referensi untuk menemukan orang di baliknya ini. Karena kalau Misteri sendiri ngerasa masih banyak kemungkinan yang akan digunakan dan dipilih oleh Oda Sensei, sehingga kita sendiri dibuat kebingungan sama bagaimana Udachi memutuskan siapa dalang itu. Ini sebenarnya menarik sih. Aduh. Oh ya, dan satu hal lagi ya, yang terkait informasi terbaru yang ada di chapter kali ini. Ya, kita ketahui ternyata Seraphim walaupun mendapatkan kekuatan buah iblis, kelemahan mereka masih sama, yaitu batu laut. So, kelemahan batu laut memang nggak bisa diingat-gugat ya. Semua pemakan buah iblis pasti kena, walau itu Seraphim yang merupakan dari cloningan atau gimana. Ini menarik sih. Oke, kayaknya cukup segitu aja dulu buat konten First React One Piece chapter 1077 nya guys. So, see you next time. Adi Zagramelos, stay safe everyone. Salam Adibadia.